Oke, halo anak-anak, kita lanjutkan materinya. Ini yang kelima, yaitu tentang uh, rumus jumlah dan sebentar, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi ini yang jadi pokok ya, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk kali ini jadi yang kita bahas yang pertama adalah untuk rumus jumlahnya, yang kedua nanti untuk selisihnya. Nah, kita kejumlahkan dulu. Jadi untuk yang jumlah, untuk untuk yang jumlah ada 3 ya, sin, cos, dan tan. Untuk yang sin jumlah, jadi A ditambah B. Nah, di sini mungkin maksudnya sudut A ditambah sudut B. Ini nanti bisa kita perpanjang menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Itu kalau cosnya ya. Kalau penjumlahan cosnya yaitu cos A kali cos B dikurangi sin A sin B. Kalau yang terakhir untuk tan A plus B itu adalah tan A plus tan B per 1 min tan A kalikan tan B. Nah, ini wajib dihafal gitu ya, wajib dihafal. Nah, rumus jumlah dan rumus selisih sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok begitu ya. Untuk sin kostannya mari kita selidiki satu persatu. Perhatikan perbedaan antara sin yang jumlah dengan sin yang selisih. Sin A cos B, sin A cos B dia sama, ini plus, nah ini min. Cos A sin B, cos A sin B sama. Jadi untuk perbedaan jumlah yang sinus A plus B dengan A min B yaitu berada di tanda sambungnya ini ya. Untuk yang jumlah itu ditambahkan, untuk yang selisih itu dikurangi. Lalu untuk yang cos juga sama, dia sama, cos A cos B, cos A cos B. Terus ini sin A sin B, sin A sin B. Cuma kalau yang penjumlahan justru ini dikurangi, kalau yang selisih justru ini ditambahkan. Lalu untuk tannya juga sama, perhatikan bentuk penyebutnya, pembilangnya maksudnya, pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Di sini A min, di sini di sini misalnya 1 min, di sini adalah 1 plus, jadi gitu. Jadi keduanya harus kalian hafalkan, tapi menghafalkannya mungkin salah satu aja. Bapak sarankan yang jumlah aja. Jadi ketika ini dihafal, yang selisih nanti bisa mengikuti. Hanya kalian harus memahami apa sih perbedaan yang mendasar untuk rumus jumlah dan rumus selisih. Oke, kita lanjutkan ke ini ya, ke contoh soal ya. Bapak hanya mencobakan contoh untuk yang kosinus saja ya. Jadi untuk yang sinus sama tangen nanti kalian pelajari sendiri gitu ya, dengan contoh soal yang sudah tersedia nanti. Yang pertama keterangannya adalah begini. Diketahui cos A itu adalah 5/13, lalu sin B itu adalah 24/25. Sudut A dan sudut B lancip. Hitunglah cos A plus B dan cos A min B. Perhatikan, lancip di sini artinya berarti sudutnya ini di antara 0 derajat sampai 90 derajat gitu ya. Dia berada di kuadran 1 gitu ya. Lalu perhatikan, kita mengerjakan yang A, misalkan untuk yang cos A plus B. Kalau kita misalkan buka lagi rumusnya yang tadi, untuk cos A plus B kita harus membutuhkan, harus ada cos A, harus ada cos B, lalu ada sin A, lalu ada juga sin B. Nah, sekarang keadaannya
di soalnya hanya ada cos A itu dan sin B. Jadi kita harus mencari sin A-nya dan mencari sin B-nya. Bagaimana caranya? Nah, begini. Ibaratkan ini adalah sebuah segitiga. A-nya itu misalkan di sini. Siku-siku ya. Kalau cos berarti cosami, samping dibagi miring gitu ya. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Sebut ini X itu misalkan. Jadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan ini 169 dikurangi 25 sama dengan X sama dengan 144 X sama dengan 12. Ini X kuadrat ya. Jadi X nya 12. Artinya untuk sin A itu sama dengan 12 per 13. Lalu yang kedua yang B. Sama caranya kita buat segitiga, sebut saja ini B-nya di sini. Karena ini sin berarti sin demi depan dibagi miring gitu ya. Kita nyari ini gitu. Sebut ini Y gitu ya. Jadi Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat min 24 kuadrat. Ini Pythagoras ya. 625 dikurangi 24 kuadrat itu 576 gitu ya. Sama dengan berapa? 625 dikurangi 576. Ini berapa? 9. Ya, 9 11 4 ya. Ya benar 49. Jadi ini kuadrat Y sama dengan 7 ya. Akar dari berapa? 49. Artinya ketika kita mencari cos B samping bagi miring berarti 7 per 25. Oke. Bapak tulis ulang. Jadi hal-hal yang diketahui yaitu cos A. Cos A-nya adalah 5 per 13. Tadi kita bisa mencari sin A. Sin A-nya jadi tadi 12 per 13. Lalu cos B tadi kita temukan berapa? 7 per 25. Lalu sin B-nya berapa? 24 per 25. Yang dicari adalah cos A plus B. Nah, cos A plus B itu rumusnya adalah cos A kalikan cos B min sin A dikalikan sin B. Cos A dikalikan cos B dikurangi sin A kalikan sin B sama dengan cos A 5 per 13 dikali cos B nya 7 per 25 dikurangi sin A 12 per 13 lalu dikalikan sin B yaitu 24 per 25. Ini kita kalikan. Kita boleh disederhanakan dulu ya. Ini misalkan ini ya, ini dibagi 5 1 bagi 5 5 gitu ya. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Nggak ada ya. Udah. Jadi 7 per 13 dikali 25 itu hasilnya 325 ya. Lalu dikurangi 12 kalikan 24 itu hasilnya adalah sorry. Ini tidak perlu
coret ya, karena ini udah sama, biarkan aja. Jadi 5 kali 7 35, 13 kali 25 itu adalah 325 dikurangi 12 kali 24 itu 288 dibagi 325. Ini maksudnya tadi kenapa penyebutnya sudah sama gitu ya, ini supaya nanti bisa langsung dikurangi. Jadi hasilnya adalah negatif. Pasti ini 325, dari 35 dikurangi 288 sama dengan min 253 per 325. Jadi ini jawabannya ya, min 253 per 325. Nah, itu untuk yang cos A plus B. Lalu bagaimana sekarang untuk yang min ya, cos A min B ini sama dengan cos A cos B min sin bukan min pas ya, sin A oke, sin A sin B ini sama dengan tadi cos A nya berapa, 5 per 13, lalu cos B nya 7 per 25 ditambah 12 per 13 dikali 24 per 25. Nah, seperti sama prosesnya, ini 35 atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Ini 325 dikurangi ditambah 288 per 325. Di hasilnya adalah 323 per 325. Jadi ini jawabannya. Nah, itu dulu untuk contoh dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Untuk yang lain, untuk yang sinus dan tan, nanti bisa dilanjutkan dengan soal latihan. Terima kasih, selamat belajar.